Ini adalah anggrek tanah Cymbidium canes ruby. Saya tanam dan saya bungakan di dataran rendah, tempat yang cukup panas tapi bisa berbunga. Untuk caranya, prosesnya atau proses perjalanan anggrek ini bisa berbunga saya bagikan di sini. Jadi jangan lupa tekan tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana saya membuat anggrek Cymbidium ini bisa berbunga. Yang ini sudah jadi spike ya. Ini udah pasti spike karena bentuknya bulat dan juga udah mulai membengkak. Biasanya kalau tunas ukuran segini udah tumbuh daun dan bentuknya pipih. Kalau untuk tunas, untuk yang bulat seperti ini spike atau calon bunga. Ini adalah Cymbidium canes ruby dan yang ini golden boy. Untuk penanaman anggrek ini cukup mudah ditanam, mudah berbunga jika di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah memang cukup sulit berbunga. Yang ini saya tanam di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kondisinya seperti ini, susah bunganya asli. Balik yang ini, ya ini golden boy, gampang nih, cuman memang agak lambat pembungaannya kalau di dataran rendah. Tapi untuk yang ini kebetulan saat ini bulan Agustus ya, harusnya musim kemarau. Ternyata ada pergeseran musim, hujannya terus menerus sudah beberapa hari dan juga bisa tumbuh spike. Jadi kalau di dataran rendah, jika musim penghujan atau banyak hujan, kondisinya cukup dingin, bisa keluar spike juga dengan mudah tanpa ada perlakuan khusus. Untuk penanamannya lebih ideal ditanam langsung gini aja, ditanam di dalam pot ataupun polybag, tapi ke bawah ditembus dengan tanah atau rapat dengan tanah. Jadi nantinya si akar ini jika sudah banyak tembus ke tanah, merambat sebagian di tanah untuk menjaga kelembaban. Untuk pupuknya cukup pupuk kandang aja ataupun pupuk tabur. Untuk sayuran juga boleh, cuma jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dekat. Kalau mau memakai pupuk tabur seperti NPK Mutiara ataupun yang lain, taburkan di sini aja di pinggirannya, jangan terlalu dekat dengan tanamannya. Terus untuk hama penyakit cukup bandel kalau untuk anggrek ini, khusus anggrek Cymbidium yang ini ya, canes ruby dan golden boy, ini yang paling adaptif, bisa ditanam di dataran rendah dan lebih cocok jika di dataran menengah atau dataran tinggi. Ini sangat bagus pertumbuhannya. Kalau untuk dataran rendah memang agak lama pembungaannya, dan ini pun sudah hampir 2 minggu. Ini udah ada 10 hari semenjak tunasnya atau spike-nya muncul. Biasanya kalau di dataran tinggi sangat cepat ya, seminggu udah panjang. Ini udah 10 hari baru mencapai 8 cm kurang lebih 8 cm panjangnya. Tapi kalau sudah begini udah pasti jadi, udah bengkak bagian atasnya. Calon bunganya sudah siap lahir. Beberapa hari lagi bisa keluar spike, keluar dari bungkus seperti ini, keluar dari amplopnya. Bukan amplop sih, pelindung spike. Kalau kata Lea ada istilah amplop, tapi untuk Cymbidium seperti ini kurang lebih. Kalau misalkan teman-teman mau merawat Cymbidium warna lain seperti warna merah ataupun hijau ataupun yang lainnya, biasanya ada Cymbidium Aussie. Cymbidium Aussie itu dari Australia, dan itu kalau di dataran rendah cukup sulit berbunga, tumbuhnya juga agak sulit. Jadi lebih idealnya menanam di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi sangat mudah untuk anggrek ini. Untuk anggrek ini media tanamnya memakai sekam mentah, boleh dicampur dengan pupuk kandang tapi jangan terlalu banyak, ataupun dicampur dengan tanah juga bisa, tapi lebih poros seperti ini lebih bagus. Jadi nggak cocok pada media tanam yang poros. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk Cymbidium di dataran rendah bisa berbunga, bisa juga berbunga, jangan khawatir. Kalau mau merawat anggrek ini, monggo silahkan, sangat bisa untuk berbunga. Cuman memang agak lama ya, gak secepat di dataran tinggi, tapi bisa juga berbunga. Bunganya cantik, gede, dan wangi. Ketahanan bunga rata-rata 2 minggu kalau tidak tersiram, kalau tidak ada masalah, tidak hama ataupun yang lainnya, bisa bertahan selama 2 minggu dan aromanya cukup kuat untuk yang ini. Jika dataran tinggi lebih wangi, kalau dataran rendah biasanya lebih soft, tidak terlalu wangi. Semakin tinggi tempat penanamannya, semakin wangi juga untuk aromanya. Sementara segini aja dulu, nanti kita review lagi ya minggu depan. Insya Allah kita review lagi perkembangan spike yang ini. Ini 1 minggu kemudian bisa kita lihat spike-nya sudah mulai berkembang ya, menjadi knop. Mungkin tidak maksimal, tapi yang penting bisa berbunga. Kalau di dataran rendah memang agak sulit untuk berbunga, tapi bisa kita bungakan. Untuk anggrek tanah Cymbidium
Yang ini Chinese Ruby, yang ini Golden Boy. Kalau buat teman-teman yang di dataran rendah lebih mudah merawat anggrek tanah dengan tipe panda ya. Untuk yang ini tipenya Cymbidium, genus Cymbidium dengan tipe rumpun atau simpodial. Untuk tipe monopodial lebih mudah. Nah, yang ini anggrek tanah dengan tipe monopodial atau seperti panda. Ini jauh lebih mudah. Untuk yang ini ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi lebih adaptif. Ini ada Scorpio kuning, yang ini Scorpio coklat. Bentuknya hampir mirip ya, tapi kalau sudah terbiasa memang terlihat perbedaannya. Seperti Scorpio kuning dan Scorpio coklat. Ada juga Gem Story ini yang di bawahnya. Gem Story, Emma Story, Panda Douglas dan yang lainnya masih banyak variannya. Untuk yang ini khusus anggrek tanah tipe Vanda seperti ini harus ditanam full rain full sun, jadi lebih panas lebih bagus, jangan ada naungan ke atasnya. Jadi sangat mudah sebenarnya. Intinya kalau untuk anggrek tanah seperti ini, jika mau berbunga disuburkan anggreknya dan full rain full matahari akan segera berbunga. Kalau untuk anggrek ini menyuburkannya dengan cara memberikan pupuk kandang, boleh dari kotoran sapi ataupun kotoran ayam, itu yang lebih bagus. Kalau ada kotoran kuda juga boleh, yang penting seperti itu. Jadi kalau untuk anggrek ini full matahari, pupuk kandang dan juga siram setiap hari, siram semuanya. Dengan cara seperti itu aja udah bisa subur dan berbunga. Yang penting subur dan berbunga jika terkena sinar matahari secara langsung, dan lebih banyak sinar matahari lebih bagus kalau untuk anggrek tanah seperti ini. Kalau untuk Cymbidium seperti yang tadi, yang ini idealnya atau lebih mudah dirawat dan lebih subur jika ditanam di dataran tinggi atau dataran menengah. Jika dataran rendah memang agak sulit perkembangannya, pertumbuhannya mudah, tumbuh tunas dan juga badannya lebih mudah, cuman untuk pembungaan agak sulit jika ditanam di dataran rendah yang cukup panas suhunya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.